Shalom, selamat pagi saudara. Senang sekali bertemu dalam doa pagi. Di pagi di awal tahun ini, kita percaya kasih setia Tuhan akan terus berlanjut di tahun ini. Tidak pernah berkesudahan, tidak pernah habis-habisnya rahmat-Nya akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Maka pada pagi hari ini kita boleh datang kepadanya. Kita bawa persembahan kita, puji-pujian, mazmur kita bagi Dia, karena Dia Allah yang setia bagi kita. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Dengan apa ya Tuhan? Dengan apa kan ku balas,
setiamu yang besar dalam hidup kami. Kami naikkan syukur, kami berterima kasih hanya bagi namamu, oh Yesusku. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi yang indah ini kami boleh menikmati kasih setiamu Tuhan, yang akan menyatakan dalam sepanjang hari ini ya Tuhan, bahkan dalam sepanjang hidup kami ya Tuhan. Terangi hidup kami dengan firman-Mu Tuhan. Kau pakai firman pada pagi hari ini untuk menerangi jalan kami Tuhan, sehingga kami senantiasa dalam naungan kasih setiamu yang besar. Terima kasih Tuhan, ya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita hari ini adalah hari yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu kita rasakan kasih-Nya melalui firman-Nya. Dan pagi hari ini kita memiliki sebuah tema yang luar biasa, bagaimana merasakan kasih setia Tuhan itu benar-benar ada dalam hidup kita, bahkan untuk selama-lamanya. Untuk hari ini pembacaan firman itu dari Mazmur 118 ayat yang pertama sampai dengan ke-21. Tetapi hari ini saya tidak akan baca untuk semuanya, tetapi di dalam perikop ini memiliki sebuah judul, sebuah tema, yaitu di situ Mazmur 118 ayat 1 sampai dengan 21 itu judul perikopnya adalah nyanyian puji-pujian. Saya akan bacakan yang ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca secara lengkap dari Mazmur 118 ayat 1 sampai dengan 21 ini, kita akan mendapatkan kata yang sama, yaitu bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu ada di dalam ayat yang 1, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, dan ayat yang keempat. 4 kali pengulangan kata yang sama. Artinya bahwa ini sebuah pujian yang wajib kita lantunkan, wajib kita ucapkan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya itu benar-benar ada. Dan di dalam ayat-ayat berikutnya adalah menggambarkan bagaimana di dalam kehidupan ini kita memiliki atau kita mengalami sebuah dinamika, sebuah perjalanan yang tidak mudah kita lewati. Artinya dalam perjalanan kehidupan kita itu sering mengalami yang namanya sebuah kegagalan, sebuah kesesakan, sebuah hal yang tidak baik, dan itu semua kita lalui. Tetapi pada akhirnya kalau kita mau menyadari secara sepenuhnya, ketika kita melihat perjalanan hidup kita di belakang, ada sebuah tuntunan Tuhan di dalam hidup kita, sehingga tetap walaupun di dalam keadaan sulit, walaupun di dalam keadaan menderita, dinamika kehidupan apapun itu kita bisa melalui dengan baik. Itulah yang namanya sebuah proses kehidupan di dalam hidup kita. Bagaimana kita ini ada di dalam proses perjalanan yang sangat jauh, dan kita karena kasih setia Allah kita bisa melihat bahwa kuat sampai hari ini di dalam penyertaan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Mazmur 118 ini, bahwa pemazmur itu menyatakan bahwa kesetiaan Tuhanlah yang nyata dan ajaib bagi orang-orang yang takut akan Allah. Kesetiaan Tuhan ditunjukkan di dalam ayat-ayat berikutnya. Kita bisa pelajari bagaimana kesetiaan Tuhan itu memberikan sebuah kelegaan, sebuah pertolongan, sebuah perlindungan, bahkan keselamatan bagi umatnya.
kita akan melihat di dalam ayat 5 sampai ke 18. Kalau tadi ayat yang pertama sampai ke 4 itu adalah pengulangan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu artinya, itu penekanan kasih setia Tuhan itu ada di setiap kehidupan kita. Dan kita melihat bahwa Tuhan di dalam mengiring kehidupan kita memberikan sebuah kelegaan. Itu di dalam ayat yang kelima, Mazmur 118 ayat yang kelima. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Jadi bahwasanya kasih setia Tuhan yang selama-lamanya itu dinyatakan, bahwa Tuhan itu memberikan kelegaan. Dan pernahkah kita mengalami suatu posisi atau suatu keadaan himpitan di dalam kehidupan kita, kemudian dalam kurun waktu berjalannya proses hidup itu kita bisa melalui dengan baik? Artinya Tuhan sudah menjawab, memberikan sebuah kelegaan. Jadi pemazmur menyatakan bahwa Tuhan itu memberikan kelegaan. Siapa yang mengalami kesesakan pasti akan diberikan sebuah kelegaan. Itu di ayat yang kelima. Yang berikutnya adalah Tuhan juga memberikan pertolongan dan perlindungan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jelas nyata Tuhan memberikan sebuah pertolongan dan perlindungan. Ini adalah terkait dengan kehidupan kita. Pernahkah kita merasakan pertolongan Tuhan? Banyak sekali di dalam kehidupan kita. Wujud pertolongan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Karena hanya di dalam Tuhan itulah pertolongan itu ada. Dan di dalam Tuhan itu ada sebuah perlindungan. Itu bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan yang berikutnya adalah Tuhan memberikan kekuatan. Bagi pemazmur ini untuk bagaimana menghadapi sebuah tantangan dari bangsa-bangsa yang ingin menghancurkan umat Allah. Kalau kita mau membaca di ayat yang ke-10 sampai 12, segala bangsa mengelilingi aku demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Tuhan yang sama memberikan kekuatan kepada bangsa Israel, dan Tuhan yang sama pula memberikan kita kekuatan untuk menghadapi semua tantangan kehidupan di dalam hidup kita. Banyak sekali yang memprediksi bahwa tahun 2025 ini adalah tahun yang sulit. Tetapi janganlah takut, karena Tuhan memberikan kekuatan. Bersama Tuhan kita bisa melewati dan kita bisa menang di dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Karena Tuhan memberikan kekuatan. Yang berikutnya adalah di ayat 13 sampai yang ke-18. Di situ dinyatakan bahwa Tuhan memberikan keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan keselamatan. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah ditebus, disitulah keselamatan kita dijamin oleh Tuhan Yesus. Maka dari itu pemazmur memberikan respon kepada Tuhan, bagaimana dengan ucapan syukur, dengan sukacita, karena Tuhan begitu baik. Tuhan begitu baik pada dirinya, pada diri pemazmur.
dan perbuatan Tuhan ajaib selama ini. Bukan hanya itu, pemazmur juga mengajak kepada umat Allah untuk datang kepada Tuhan dengan bersorak-sorak, bersukacita, dan meninggikan namanya, karena kasih setianya selalu nyata untuk selama-lamanya. Kemudian hal ini kita refleksikan di dalam kehidupan kita. Kalau tadi pemazmur itu mengajak umatnya untuk datang dengan memuji, dengan menyatakan penuh ucapan syukur. Mari kita orang-orang yang percaya, yang sudah mendapatkan kasih setia Allah, kita juga sama. Kita bersyukur atas apa yang sudah diberikan kepada Tuhan. Kita memberikan respon kasih Tuhan itu dengan ucapan syukur dan bersukacita. Dan kita juga akan meninggikan namanya, karena kasih setia Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 103 ayat 17 yang sampai ke 18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk titahnya. Nah, ini jelas disampaikan bahwa kasih setia Tuhan itu selama-lamanya sampai selama-lamanya, artinya kekal kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, karena kita orang-orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan dan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang juga menunjukkan kasih setianya bagi kita untuk kita mendapatkan sebuah pengampunan atas dosa kita, artinya kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Oleh karena itu kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Allah, menjaga hubungan, menjaga relasi kita kepada Allah, dan memohon untuk pimpinan Roh Kudus agar hidup kita bisa diubahkan setiap hari untuk semakin naik, semakin baik. Dan tentu saja kita minta untuk dikuatkan oleh Roh Kudus untuk menghadapi segala tantangan, segala masalah yang ada di depan kita. Dan itulah maka di dalam Ibrani 10 ayat 23, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kita tetap berharap di dalam pengharapan kepada Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya katakan kalau kita bisa melewati tahun 2024 ini tentu karena Tuhan mengiring perjalanan kita. Karena kasih setia Allah itu selalu nyata, kita boleh berjalan di tahun ini. Maka kasih setia Tuhan itu akan tetap ada di dalam kehidupan kita. Dan kita nyatakan ucap syukur kita di dalam kehidupan kita, untuk kita nyatakan, refleksikan di dalam hidup kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah berharap kepada hal-hal yang tidak benar, tetapi berharaplah kepada Tuhan bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan disitulah Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberikan kekuatan, bahkan Tuhan memberikan keselamatan. Selamat beraktivitas. Kasih Tuhan menyertai kita sekalian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.